Dulu pas SMK kelas 2 itu ngikut CDC, Cyber Defense Competition dari Kementerian Pertahanan, CTF sama CND, Computer Network Defense. Itu awalnya tahun 2016. Kalau di cyber security biasanya ada web security, digital forensik, cryptography, reversing engineering. Web security mungkin kita bisa dasarnya belajar PHP dulu. Ya, selamat datang di channel kesayangan Anda, Tas Official. Bersama saya Anthony Rodriguez di segmen Korean Techno. Dan kali ini agak berbeda karena kita memiliki narasumber mengenai cyber security. Boleh namanya siapa Mas? Boleh perkenalan? Nama saya Muhammad Nur Mahmudin, biasanya dipanggil Nandi. Oke, biasa dipanggil Mas Nadine ya? Yeah. Oke. Di luar ini kan mungkin masih kenalan juga sih. Yeah. Sebenarnya Mas ini dari mana? Mungkin pendidikan lah. Kalau saya aslinya dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dompu. Saya di Jawa mulai kuliah. Yeah. baru ini. Iya. Untuk sekarang saya kuliah di Unisbank, ada jurusan Teknik Informatika. Semester 7. Skripsian dong. Iya. Yeah. Nah, apakah skripsi ini mengambil cyber security? Kalau skripsinya belum ngambil ke cyber security. Mungkin kalau skripsi kan ada yang mau ngambilnya cepat. Oh, iya. Saya tahu. Iya. Benar lah. Saya tahu mereka rasanya. Iya. Emang berarti cyber security itu lama ya? Bisa dibilang begitu? Ya, enggak juga sih, tapi kalau ada hal-hal yang harus dipelajari kayak sistemnya kita harus pahami dulu gitu. Kayak alur sistemnya, kayak misalnya kita mau di web security, kita harus tahu pemrogrammingnya, terus tahu alurnya, programnya gitu. Jadi mungkin analisanya banyak. Nah, Mas Nadine nih, ini dulu pertama-tama kok bisa masuk di cyber security ini motivasinya apa sih? Dulu itu motivasi utamanya tuh kayak ngelihat orang-orang yang device web gitu. Jadi penasaran mau belajar. Setelah itu ada teman yang ngajak buat belajar bareng. Setelah itu diajak untuk ikut lomba juga. Nah, pas belajar dulu-dulu itu butuh berapa lama? Kalau belajar sih bertahap ya, tapi tergantung juga kitanya sih mau belajar. Kalau kita tekun belajarnya agak lebih cepat, tapi kalau ya agak asal-asalan atau malas-malasan ya mungkin agak lama juga. Tergantung pribadi. Iya. Yeah. Nah, ini kan dulu sempat dengar pernah ikut lomba nih. Yeah. Gimana tuh persiapannya tuh berapa lama juga sih? Dulu pas SMK kelas 2 itu ngikut CDC, Cyber Defense Competition dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Itu lombanya CTF sama CND, Computer Network Defense. Itu kita ngikut lomba, ngikut kualifikasi, dan dari seluruh Indonesia kita terpilih mewakili Nusra itu NTB dan Bali ke Jakarta untuk di finalnya. Dan alhamdulillah di final dapat juara 2. Juara 2. Iya. Itu awal-awal ya? Iya, awal-awal mulai main atau mulai ikut cyber security di sini. Berapa lama itu pas persiapannya? Itu mungkin kalau teman saya udah agak lama, tapi kalau saya mungkin baru disuruh nyobain. Setelah itu sekitar 2 minggu disuruh ikut lombanya. Nah, pas persiapan itu kan kamu belajar nih. Yeah. Nah, itu pas belajar itu didampingin mentor atau didampingin teman atau secara tidak? Kalau belajar saya didampingin teman, tapi kan kalau teman kan nggak bisa setiap saat ada. Kita biasanya nyari-nyari sendiri. Untuk yang hal-hal yang kita suka itu nyari sendiri. Nanti kalau mentok nanya ke komunitas gitu.
Berarti pas awal-awal masuk cyber security juga udah masuk komunitas ya, udah nyoba mulai. Iya. Biasanya itu dapat dari mana? Maksudnya dari teman atau dari kamu cari di Facebook atau platform lainnya? Biasanya direkomendasiin teman sama nyari-nyari di Facebook juga. Biasanya Facebook ya? Iya. Tahun berapa? 2016? Itu awalnya tahun 2016. 16, Iya. sekarang 2020. Iya. Udah lumayan lama berarti, Iya. 4 tahunan ya? Jadi prosesnya itu pasti panjang banget Iya. sampai sekarang. Kalau 2020-nya pernah ikut kompetisi yang dari TNI AD itu, yang KKSI 2019. Itu lombanya regional Surabaya, Medan, dan Jakarta. Kalau saya masuknya di regional Surabaya. Setelah di Surabaya diambilnya cuma 5 tim, terus finalnya di Jakarta. Dan itu timmu salah satunya yang masuk ke 5 itu? Iya, kalau yang regional Surabaya masuk yang Ini kan di sini kan kita tinggal di Semarang. iya. Kok bisa masuk di Surabaya atau gimana? Karena untuk seleksinya belum tersedia di kota Semarang. Oh, jadi ngikutin atas namanya dari Surabaya. Iya, regional Surabaya. Iya. Itu dari Surabaya juga banyak ya, nggak cuma tim? Iya, banyak, sekitar berapa tim? Itu kan di Surabaya dari 50 tim. Regional Surabaya diseleksi dari 50 tim. Jadi Ya, diperkecil online-nya 50 tim, diperkecil lagi offline sekitar 20 tim. Dari 20 tim itu diseleksi jadi 5 tim. 5 tim mas? Iya. 1/10 berarti? Iya. Nah, kalau masuk di cyber security ini apa aja sih yang dipelajari dulu? Kalau untuk masuk di cyber security, kalau saya dulu awalnya langsung lihat tutorial di YouTube gitu. Tapi kan di YouTube nggak sesuai kenyataan. Tapi setelah saya tahu itu ternyata bahasa pemrograman itu kunci kalau kita mau benar-benar fokus di cyber security. Kalau pas di YouTube pasti namanya yang India kan? Iya. India pasti. India programmernya sangat. Nah, di cyber security ini kan pastinya ada beberapa role ya, misalnya maksudnya cabang itu ada apa aja sih? Kalau di cyber security biasanya ada web security, digital forensik, kriptografi, dan reversing engineering. Nah, kalau Mas Nandi ini Kalau saya di bagian digital forensik sama kriptografinya. Nah, mengenai keamanan juga, ini kan keamanan kan pasti dasarnya kan menggunakan sistem operasi. Iya. Nah, sistem operasi apa sih yang paling mendukung untuk untuk belajar cyber security? Kalau untuk belajarnya mungkin ke arah Unix ya. Ya kayak Ubuntu, Kali Linux, dan yang lainnya. Soalnya kan kita harus terbiasa pakai gitu juga untuk offensive sama defensifnya juga. Dan itu butuh software pihak ketiga juga? Iya. Atau penasaran sih, kalau ini kan menggunakan software pihak ketiga, pernah nggak sih kita bikin keamanan tapi kita bikin software sendiri untuk keamanan tersebut? Biasanya kalau buat software nggak pernah sih, tapi kalau kayak buat script yang buat ngelakuin penyerangan atau ofensifnya bisa. Nah, kalau di sistem operasi sendiri kan ini kan tentang software dan lain. Kalau pas dalam keamanan mungkin belum terlalu membutuhkan hardware. Yeah. Maksudnya tambahan hardware apa gitu. Kalau pas dalam penetrasi atau pas pembobolan itu butuh nggak sih? Pernah pakai nggak? Kalau Pas penerating testing pasti butuh bantuan alat software pembantu gitu. Biasanya pakainya Burstpoint kalau untuk web security. Itu software? Ya software. Kalau hardware-nya? Kalau hardware biasanya nggak terlalu dipakai. Kalau nonton film ada tambahannya. Iya. Terus kadang ya pasti kalau saya cari di Instagram dan lain-lain pasti di kayak hacking dan lain itu kadang juga nemuin yang pakai hardware gitu. Iya. Berarti saat ini belum pernah pakai ya? Ya belum.
mengenai cyber security menurutmu ya, ini kan pasti sebuah keamanan kan ada legal dan ilegal. Iya. Nah itu ada sertifikasinya tersendiri nggak? Atau mungkin gini, sertifikasinya tersebut itu harus mengacu di cabang tersebut gitu nggak? Kalau sertifikasi di cyber security ada banyak sebenarnya. Tapi mungkin yang terkenal itu seperti OSPF. OSPF bukannya di Cisco ya? OSCP maksudnya. OSCP. Oh ya, OSCP gitu. Itu biasanya yang terkenal itu untuk cyber security. Nah ini kalau di kompetisi ini berarti nggak harus pakai itu dulu ya, apa sertifikasi. Iya. Ini mungkin sebagai daya tarik tersendiri untuk orang yang ingin belajar. Pasti mungkin mikirnya kalau untuk cyber security atau keamanan pasti speknya tinggi. Itu bener nggak sih? Tergantung sih. Tergantung tergantung maunya gimana. Kalau mau tergantung orangnya juga sih. Kalau maunya tinggi ya tinggi. Kalau kita bisa nyusahin speknya rendah dengan kemampuan kita juga mungkin bisa pakai spek rendah juga. Oh, berarti untuk spesifikasi komputer itu sebenarnya juga mempengaruhi ya? Iya. Cepat atau lambatnya suatu kinerja dalam cyber security. Iya, soalnya pas scanning juga kan membutuhkan itu juga. Nah, sebagai informasi sedikit nih, Mas Nandi ini pakai spesifikasi komputer yang seperti apa? Kalau saya masih spesifikasi yang dasar sih, Core i3, Core 3 level generasi ke-5. RAM-nya juga RAM kan sebenarnya, RAM? Iya, kalau RAM 8. Iya. Pernah nggak ada temanmu yang mungkin speknya yang lebih rendah itu dari itu? Kalau lebih rendah sih ada, tapi biasanya karena mereka tuh menyelesaikan komunitas biasanya di-upgrade. Kalau pas ini kan yang paling rendah tadi. Yeah. Kalau yang pernah Mas Nandi temuin tuh yang paling tinggi apa? Apakah pernah nemu kayak ada yang pakai ROG atau pakai yang ya seperti laptop gaming lainnya gitu? Banyak ya? Biasanya Mac. Iya, Mac Pro. Nah kalau Mac ini kan di luar, tadi kan yang awal kan Linux ya? Itu Mac juga bisa? Bisa. Jadi pakai OS-nya Mac langsung? Iya. Soalnya kan sama kayak Unix juga, pakainya terminal juga. Nah ngomongin soal ini tadi juga membahas sedikit mengenai bahasa pemrograman. Yeah. Nah itu biasanya ya yang di cyber security ini bahasa pemrograman apa yang paling banyak dipakai? Soalnya misalnya aku pengen belajar yang paling banyak dipakai ini, berarti mungkin aku belajarin dulu gitu. Itu biasanya bahasa pemrograman apa sih? Kalau bahasa pemrograman tergantung arah ke arah yang kita mau ya. Kayak kalau kita mau ke arah web security, mungkin kita bisa dasarnya belajar PHP dulu. Setelah itu kan bisa pelajari teknologi yang baru kayak Python, Go, Node.js juga gitu. Berarti ini Mas Nandi jago dong dalam pemrograman. Ya hampir semua. Ya enggak juga sih. Ya. Tapi yang paling dimasak apa menurutmu? Kalau saya sih Python sama PHP. Nah masuk di cyber security lagi pas untuk kita untuk mengamankan suatu sistem atau web atau kebalikannya untuk membobol itu apakah diperlukan partner atau bisa dilakukan sendiri? Tergantung kesulitannya sih. Ya, biasanya kan ada juga yang nanya-nanya ke komunitas, saya nemuin ini gitu. Saya nemuin bug di suatu sistem. Apakah saya bisa membobolnya? Biasanya ada pertanyaan gitu juga di komunitas. Nah, ini juga kepikiran juga sih. Dalam pembobolan ini masuk pembobolan mungkin. Dalam suatu pembobolan itu apakah hanya berpaku pada misalnya web saja atau mungkin sebenarnya sistem itu digabung antara misalnya web sama sistem dan jaringan itu dibobol bareng-bareng? Apakah ada relasinya ketiga elemen tersebut? Kalau kenapa banyak yang masuknya ke website, mungkin
Karena website mungkin sering banyak ditemui ya. Banyak yang pakai website. Kalau kan website ada yang dimasukin ke sistem juga kayak server gitu. Jadi kalau karena banyak ditemui, mungkin cara pertamanya tuh kita cari kelemahan di web. Siapa tahu nanti kita bisa masuk ke sistemnya kayak servernya gitu. Tapi itu masuknya jaringan atau web? Kalau itu biasanya jaringan. Jaringan Iya. di networknya. Iya. Nah, kalau di sistem sendiri ya, itu sebuah crack bacaan itu sebenarnya juga termasuk ya? Iya. Termasuk juga ya? Iya. Soalnya kan itu lebih ke arah reversing engineering. Nah, selama berkecimpung di dunia cybersecurity ini, itu sebenarnya seberapa kompleks sih? Apakah emang susah banget atau ya gitulah? Ya kalau soalnya kan menurut saya pribadi susah. Soalnya kan kita harus setiap hari itu cyber security atau teknologi yang dipakai tuh kayak beda-beda. Mungkin seminggu ke depan atau 2 hari ke depan udah ada kelemahan baru atau kerentanan baru gitu. Jadi harus mengikuti gitu. Itu sih yang lebih susah. Tapi kalau dalam suatu sistem atau web harus misalnya udah sebagai apa ya? Sebagai keamanan di situ ya, sistem di situ ya. Itu berarti harus sering-sering ngecek ya gitu. Iya, harus sering-sering ngecek sama lihat berita-berita terbaru sih. Biar tahu kerentanan yang terbaru nih apa gitu. Oke, kalau ini misalnya ada website nih. Nah, itu cara mengetahuinya gimana kalau cara mengetahui website itu berhasil dibobol atau enggak? Misalnya ada pihak yang nggak bertanggung jawab nih, kan otomatis kan dia nggak ngasih tahu. Nah, itu dari mana kita bisa tahu kalau sebenarnya website ini udah dibobol? Biasanya kan kalau website itu kalau nggak tahu kalau WordPress atau yang lainnya. Kalau website yang dari server mungkin ada lognya di servernya. Oh, berarti untuk mengetahui semua atau pengecekannya itu ada di log semua? Iya. Biasanya diakses di mana? Iya. Gitu. Yeah. Nah, di era sekarang nih, kan banyak nih marketplace dan lain-lain banyak lah pokoknya website yang bakal muncul sekarang. Berarti masa depan di cybersecurity ini cerah ya? Iya, bisa dibilang gitu. Soalnya banyak sekali orang yang mau merekrut orang buat jadi pen tester itu. Peneliti testing di suatu website atau perusahaan. Sekarang sudah banyak sekali yang membutuhkan. Nah, di sini misalnya ya kan aku ingin belajar nih, saya ingin belajar mengenai cybersecurity. Nah, mungkin tantangannya yang harus dihadapi biasanya apa sih? Tantangannya kayak tadi mengikuti perkembangan teknologinya itu. Jadi harus selalu update sih. Iya, update. Nah, pas ngomongin soal lomba tadi, itu kan ada istilah capture the flag ya? Iya. Nah, itu bisa ceritain dong, capture the flag itu sebenarnya gambarnya seperti apa sih? Capture the flag itu kayak lomba yang kita dikasih suatu sistem baik berupa web, aplikasi, itu kita disuruh cari kelemahannya. Biasanya kita dikasih clue atau petunjuk, atau enggak kita dikasih codingan dari sistemnya tersebut atau websitenya. Jadi kita harus membaca codingannya, alurnya, dan cari kelemahan di codingan itu. Kayak kelemahan fungsi ini tuh di mana gitu. Jadi kita tuh bisa nyerangnya di fungsi itu atau di kelas yang mana yang sudah dibuat di web itu. Oh iya. Kalau kayaknya ngomong soal kelas, itu di cybersecurity juga ada kelasnya sih. Kelas maksudnya kelas bukan kelas cabang lah ya. Maksudnya kelas grade, misalnya CBA gitu ada. Nggak ada sih. Iya. Kan ngikutin lomba nih. Itu biasanya per tahun ada berapa? Atau mungkin per bulan malah? Kalau di Indonesia setiap tahun itu ada lomba wajib. Oh, ada lomba wajib? Iya, namanya itu Cyber Jawara. Iya. Itu Cyber Jawara itu lomba cyber kompetisi nasional seluruh Indonesia. Yang juara satunya akan mewakili Indonesia di Cyber SEA Games. Oh, ada sih. Berarti ini langsung dari pemerintah kan?
Apa gimana? Dari komunitas kerjasamanya sama pemerintah. Itu masuknya di regional berarti? Masuk ke regional sendiri gitu. Itu tim. Berarti terserah mau dari mana, yang penting ngajuin gitu. Iya. Biasanya itu di bulan apa? Kalau tahun ini bulan sekarang. Sekarang? Iya. Tapi ini mau ngikutin nggak? Kalau ini belum ngikutin. Soalnya nyari timnya agak susah. Jadi itu timnya itu bisa aja ganti-ganti berarti? Iya. Nggak selalu ikut. Kalau setiap bulan, kalau setiap tahun itu dari kampus-kampus atau universitas itu biasanya buat lomba tentang cyber security. Tapi biasanya mintanya itu dari satu kampus itu sama semua dari satu kampus, nggak bisa ngambil dari kampus lain. Nah Mas Nandi nih, pas lomba-lomba kan butuh tim. Nah itu ada nggak sih parameter atau spek, namanya spek ya, spek resource-nya sendiri untuk timnya sendiri, apakah harus bisa ini, bisa itu, apakah sesuatu yang dipisahkan itu beda-beda gitu, apa sama atau gimana? Kalau untuk tim sih biasanya kita cuman nyari dia bisa programming sama bisa Unix gitu aja. Soalnya kalau kemampuan lain nanti bisa ditingkatkan atau belajar bareng aja. Nah, ini kan juga mengacu di bahasa pemrograman juga. Apakah itu satu tim harus sama bahasa pemrograman yang mungkin paling dikuasai lah? Enggak juga. Misalnya kan nanti di satu tim nanti dibagi-bagi. Mungkin saya pegang kriptografi atau enggak forensik, nanti ada yang megang web, ada yang megang reversing engineering. Jadi itu menggunakan bahasa pemrograman yang beda-beda semua. Berarti ada role-nya sendiri. Iya. Ya role-nya itu harus nggak sih menurutmu? Harus atau ya nggak harus? Kalau role-nya menurut saya harus, soalnya kan kalau kita tuh kalau di tim kan kalau menguasain semua kan terlalu banyak, harus fokus satu topik aja. Jadi itu satu tim tapi ngerjainnya beda-beda ya? Iya. Terus nah ini pas lomba mungkin pengalaman sedikit itu ukuran atau nilai dari suatu keamanan bisa dianggap berhasil itu gimana? Kalau keamanan yang bisa dianggap berhasil sih mungkin kerahasiaan datanya terjamin. Mungkin untuk kelemahannya tuh sedikit ditemui gitu. Jadi itu ada jurinya sendiri? Itu ada jurinya, ada yang buat soalnya juga. Tapi pernah nggak sih ngikutin lomba atau adakah lomba yang saling mengadu tim antara yang membobol sama yang ngamanin? Pernah ada nggak? Kalau biasanya di lomba-lomba CTF itu kan ada dua, CTF sama CND. Kalau CND itu kita disediain satu server, kita dikasih waktu selama ya beberapa jam untuk kita hardening server itu atau kita mengamanin server itu. Nanti setelah itu atau sejam atau 2 jam kemudian kita disuruh menyerang satu server satu sama lain. Oh, berarti dalam satu lomba itu 2 kali jenis ya? Iya. Gitu. Seru? Iya. Seru banget. Tertarik ya Mas cyber security ini. Prospeknya juga besar sih ya. Iya. Nah itu dari 4 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020 pernah ngikutin berapa kali lomba? Kalau lomba sih mungkin nggak bisa dihitung ya Mas. Oh banyak? Ya soalnya kan ada yang lomba sendiri, ada yang pakai tim juga. Soalnya setiap tahun tuh ada beberapa lomba juga, 3, 4, mungkin setiap tahun ada 10. Lumayan banyak ya? Iya, soalnya kan dari universitas juga bukan. Itu dari timnya sendiri juga beda-beda? Iya, soalnya kalau dari universitas kan timnya harus satu kampus, nggak boleh ngambil dari orang lain.
Nah, di komunitas sendiri juga ada nggak sih kayak challenge gitu? Ada biasanya dikasih challenge gitu. Nah, ngomongin soal komunitas juga, biasanya ada gathering gitu. Ada. Rutin. Ya, rutin. Itu biasanya ini kan di Semarang ya, mungkin berbagi informasi lah. Di Semarang sendiri itu biasanya kumpulnya di mana? Kalau selama saya di Semarang, selama ini mungkin sudah 3 tahun, saya belum pernah gathering di Semarang. Belum pernah. Soalnya saya nyari-nyari yang regionalnya Semarang belum ada. Belum ada. Mungkin ada tapi mungkin belum, nggak saya. Ya. Berarti komunitasnya masih yang umum di Indonesia. Iya. Kebanyakan itu mereka di Jogja. Di Jogja. Iya. Berarti juga pernah ke Jogja juga. Iya. Gathering gitu. Iya. Sekali-sekali aja. Iya. Sama teman. Iya. Jogjanya itu di mana? Kalau Jogja nggak tahu tempatnya sih, tapi ya biasanya beda-beda tempatnya. Yang penting OTW aja. Iya. Oke. Nah, ini mungkin sebagai ya pertanyaan terakhir lah dari kami, terutama untuk bagi orang-orang yang mau belajar di cybersecurity. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk menyemangati lah. Kalau pesannya sih, ini cybersecurity sangat banyak dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi kalau mau ya belajar tentang cybersecurity ya jangan setengah-setengah, harus 100% gitu. Soalnya mungkin kalau di cybersecurity, kalau kamu punya jaringan yang banyak, mungkin pekerjaan yang akan datang gitu. Soalnya juga untuk belajar ini banyak platform dan dukungan dari komunitas yang sangat besar juga ya. Iya. Jadi nggak perlu takut, soalnya spesifikasi juga nggak terlalu berat juga. Iya. Jadi untuk teman-teman semua bisa belajar cybersecurity dengan cukup mudah lah, banyak platform dan dukungan. Ya, terima kasih Mas Nandi atas informasinya dan berbagi, udah nyempetin waktu datang di Tas Official ini. Mungkin kapan-kapan lagi bisa lah untuk berbagi informasi mengenai cybersecurity ini, soalnya prospeknya di cybersecurity ini juga lumayan bagus. Terima kasih. Mungkin bisa sedikit promosi untuk YouTube channel kami. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Tas Official. Terima kasih Mas Nandi atas waktunya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap bersama kami Tas Official.